Dengan 3 serangan skill ultimate Iblis Suci Huang Quan, Xiaoyan berhasil mengalahkan Tianzun pertama. Namun, Tianzun pertama tampaknya masih bisa bertahan hidup setelah terkena 3 serangan mematikan tersebut. Xiaoyan menatap ganas dan berniat melepaskan 1 serangan terakhir untuk membunuh Tianzun pertama. Namun tiba-tiba dari dalam aula besar muncul sebuah riak energi menakutkan. Ruang di sekitar Xiaoyan perlahan terdistorsi ketika sosok manusia perlahan muncul. Dalam sekejap, aura kuat menyebar ke segala arah. Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata, "Wakil Kepala Aula Jiwa, apakah kau tak bisa lagi untuk menahan diri setelah bersembunyi dalam waktu yang cukup lama?" Wakil Kepala Aula Jiwa membalas, "Xiaoyan, apa kau ingin Aula Jiwa untuk menyerahkan mayat Xiaozan?" Kabut hitam pekat secara perlahan berubah menjadi sosok pemuda cantik namun memiliki aura yang kejam. Xiaoyan tersenyum, "Sudah kukatakan, jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku akan menyerahkan Gyeoktoshi kepada klan Gu." Meski wakil kepala aula jiwa lebih kuat darinya, tetapi Xiaoyan tidak merasa takut sedikit pun. Meskipun ia mengkhawatirkan ayahnya, ia tahu jika seseorang mengungkapkan kelemahan di hadapan orang-orang dari aula jiwa ini, maka mereka akan semakin sombong. Xiaoyan tidak ingin membuang waktu dengan si pria cantik aula jiwa ini. Ia segera melepaskan serangan api surgawi untuk membunuh Tianzun pertama. Tatapan wakil kepala aula jiwa menjadi dingin setelah melihat Xiaoyan menyerang untuk membunuh di depannya. Dia menjentikan jarinya dan kabut hitam meluncur memblokir serangan Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, puluhan rantai muncul dari punggung wakil kepala aula menyerbu dengan cepat untuk menangkap Xiaoyan. Dengan langkah 3000 petirnya, Xiaoyan terus bergerak untuk menghindari serangan rantai. Namun tidak semudah itu Pergoso. Si pria cantik segera menambah kecepatan serangannya sehingga membuat tubuh Xiaoyan terjerat dan terjebak. Wakil kepala aula jiwa menatap dingin dan berkata, "Xiaoyan, jangan pernah berpikir untuk berbuat sombong hanya karena kau telah mencapai doseng bintang 2. Namamu bahkan tidak layak disebut di depanku." Namun ekspresi Xiaoyan tetap tenang saat wakil kepala aula jiwa menyerang dengan kejam. Xiaoyan tidak berniat untuk melawan serangan itu. Sebaliknya, dia membuat retakan pada penghalang ruang. Mata wakil kepala aula jiwa berubah suram saat Xiaoyan benar-benar mengabaikannya. Dia tersenyum ketika rantai hitam telah mengikat tubuh Xiaoyan. Namun, tepat ketika tangannya ingin meraih tubuh Xiaoyan, tiba-tiba ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi. Rantai hitam di sekitar tubuh Xiaoyan dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan. Si pria cantik dari aula jiwa ini bertanya siapa yang telah menghalanginya. Sebuah suara terdengar dari kekosongan yang berkata, "Kau juga tak layak disebutkan di depan kaisar ini." Sosok gadis cantik perlahan melangkah keluar dari retakan ruang dan berdiri di samping Xiaoyan. Ekspresi wakil kepala aula jiwa tampak suram setelah merasakan aura yang sangat kuat berasal dari gadis tersebut. Ia lantas berkata, "Ini adalah masalah aula jiwa dan orang luar seharusnya tidak perlu ikut campur." Jian membalas, "Karena Xiaoyan telah mengatakan ingin menghancurkan tempat ini, maka aku akan membantunya. Kau seharusnya tetap bersembunyi, kenapa harus menunjukkan diri untuk mencari kematian?" Wakil kepala aula jiwa menganggap bahwa Jian sangatlah begitu sombong. Ini adalah pertama kalinya ia mendapatkan ancaman dari seseorang. Meskipun dia dapat merasakan bahwa Jian adalah seorang ahli doseng bintang 4, dia tidak akan benar-benar mati jika harus bertarung. Mata Xiaoyan dengan tenang memperhatikan Tianzun pertama yang telah terluka parah. Tangan besar terbuat dari api surgawi meraih tubuh Tianzun pertama dan menghancurkannya. Jiwa Tianzun pertama mencoba melarikan diri. Namun tidak semudah itu Pergoso. Xiaoyan membentuk jaring api dan membungkus jiwa Tianzun pertama. Wakil kepala aula jiwa mendengus dingin melepaskan serangan kabut hitam ke arah Xiaoyan. Jian hanya tertawa, "Kau tidak akan bisa menyerangnya di depanku." Pada saat yang sama, ia membentuk segel di tangannya. Dalam sekejap, lonjakan Doqi merembes keluar dari tubuhnya membentuk naga raksasa.
Naga itu membuka mulutnya dan dalam satu tarikan napas melahap semua kabut hitam milik wakil kepala Aula Jiwa hingga tak tersisa. Pria cantik dari Aula Jiwa ini berseru kaget. Ia akhirnya menyadari bahwa gadis yang ada di hadapannya berasal dari suku naga. Sementara di sisi lain, Xiaoyan telah berhasil menangkap jiwa Tianzun pertama ke dalam botol geok dan menyimpannya. Sebagai Tianzun pertama, orang ini pasti memiliki banyak rahasia. Xiaoyan berencana untuk menggali beberapa informasi nantinya, terutama tentang tujuan Aula Jiwa mengumpulkan banyak jiwa. Wakil kepala Aula Jiwa menghardik penuh amarah ketika melihat Xiaoyan menyegel jiwa milik Tianzun pertama. Tidak disangka, kau bisa mendapatkan bantuan dari suku naga. Namun, Aula Jiwaku bukanlah tempat di mana bocah sepertimu bisa melakukan pertumpahan darah. Ia segera mengeluarkan geok pemanggil dan menghancurkannya. Segera setelahnya, fluktuasi energi padat mulai menyebar. Akan tetapi, ia tampak bingung bahwa celah retakan ruang tidak muncul. Zian tertawa sembari mengejek wakil kepala Aula Jiwa. Aku telah menyegel seluruh tempat ini menggunakan aliran ruang yang kacau. Jadi, kau tidak akan bisa memanggil bantuan. Wajah wakil kepala Aula Jiwa berubah suram. Hatinya mulai merasa gelisah. Karena kali ini, kelompok Xiaoyan benar-benar telah bersiap sebelum melakukan penyerangan. Xiaoyan menatap ke depan dan berkata, Aula Jiwa telah mengejar guruku selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya membayar hutang itu. Aku akan menghancurkan aula langit, bumi, dan manusia satu persatu. Wakil kepala Aula Jiwa membalas, Xiaoyan, satu-satunya kesalahan yang dilakukan Aula Jiwa selama ini adalah tidak langsung membunuhmu sejak awal, sehingga memberimu waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Meskipun klan Hun tidak bisa menyerangmu karena adanya kesepakatan antara klan kuno, namun tidak lama lagi perjanjian itu tidak akan bisa menahan rencana klan Hun. Saat itu tiba, kau akan mengerti bahwa klan Hun jauh melebihi apa yang kau pikirkan. Setelah mengatakannya, pria cantik ini menghela napas sembari memperhatikan puing-puing kehancuran aula manusia. Bahkan istana hitam hampir hancur dan banyak ahli dari Aula Jiwa yang telah hilang maupun mati oleh gelombang energi menakutkan yang dipancarkan dari pertempuran sebelumnya. Ia menatap Xiaoyan dan tertawa, bersamaan dengan tubuhnya berubah menjadi kabut hitam dan meninggalkan aula manusia. Mundurnya wakil kepala Aula Jiwa ini membuat Xiaoyan dan Zian sedikit heran. Orang ini benar-benar cepat melarikan diri. Namun, wakil kepala Aula Jiwa bukanlah orang biasa. Dia merupakan ahli doseng bintang 3. Seandainya tidak ada Zian, maka Xiaoyan dan Abah pasti jatuh ke dalam pertempuran yang menyedihkan. Bagaimanapun juga, kekuatan wakil kepala Aula Jiwa tidak bisa dibandingkan dengan Tianzun pertama. Zian berkata, meskipun tidak sulit untuk mengalahkannya, aku tidak dapat menghentikannya jika dia memilih untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Apalagi orang ini cukup berhati-hati, dia melarikan diri sebelum bertarung. Xiaoyan meminta Zian agar tidak perlu khawatir. Karena cepat atau lambat Aula Jiwa akan dapat menebak bahwa kitalah yang menghancurkan aula manusia ini. Terlebih lagi, aliansi Istana Langit dengan Aula Jiwa telah berselisih selama bertahun-tahun. Sembari menatap cincin penyimpanannya, ia merasa bahwa perjalanan ini memberinya banyak keuntungan. Tidak hanya menangkap Tianzun pertama, tetapi juga mendapatkan api hati laut. Xiaoyan menatap semua ahli Aula Jiwa yang tersisa. Tatapan kejam dipenuhi niat membunuh ini membuat semua ahli Aula Jiwa langsung kocar-kacir melarikan diri ke segala arah. Dengan satu lambaian tangan, ruang di sekitar para ahli Aula Jiwa itu membeku, dan tubuh mereka hancur menjadi abu. Xiaoyan segera melesat menuju medan pertempuran Yao Chen dan Gu Yao. Saat ini, Goyo berada dalam situasi terdesak. Bahkan auranya mulai melemah. Meskipun perkataan orang tua ini begitu sombong, tetapi dia hanyalah ahli banseng tingkat tinggi. Tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Yao Chen yang merupakan seorang ahli doseng. Setiap serangan yang dilepaskan oleh Goyo dapat dipatahkan dan diblokir dengan mudah oleh Yao Chen. Wajah Goyo tampak suram. Ia sadar bahwa selama pertukaran serangan, Yao Chen hanya menahan serangannya tanpa membalas. Jelas hal ini menunjukkan bahwa Yao Chen tidak menganggapnya sebagai lawan yang serius.
Yao Chen berdiri di udara dan menatap ke arah Xiaoyan dan bergumam. Rupanya pertarungan Xiaoyan sudah berakhir. Dia mengalihkan pandangannya kepada Goyu dan bersiap untuk mengakhiri pertempuran dalam satu serangan. Setelah Yao Chen berhasil menghabisi Goyu, kelompok Xiaoyan segera masuk ke dalam istana hitam Aula Manusia. Tatapan Xiaoyan menjadi dingin ketika dia melihat lentera jiwa dan bergumam. Metode Aula Jiwa memang sangat kejam. Mereka bahkan menggunakan jiwa-jiwa manusia sebagai makanan. Xiaoyan melambaikan tangannya sehingga membuat energi yang mengikat jiwa-jiwa itu terlepas. Jiwa-jiwa ini tampak bahagia karena mereka bisa merasakan kebebasan setelah ditahan di dalam lentera jiwa selama bertahun-tahun. Xiaoyan menghela napas sebelum memerintahkan para jiwa-jiwa itu agar meninggalkan tempat tersebut. Banyak jiwa-jiwa yang berlama-lama di langit. Beberapa ada yang berlutut di hadapan Xiaoyan berterima kasih sebelum akhirnya mereka keluar menuju dunia luar. Saat ini Xiaoyan bersiap kembali karena misi menghancurkan Aula Manusia telah berhasil. Namun tiba-tiba dia merasakan fluktuasi yang aneh dari bawah reruntuhan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan masuk ke dalam istana hitam. Betapa terkejutnya Xiaoyan dan yang lainnya ketika melihat kolam jiwa. Kolam ini memancarkan kekuatan jahat yang menakutkan, bercampur dengan jiwa-jiwa manusia. Namun energi spiritual di dalam kolam ini sangat murni. Tidak ada satupun kotoran yang tercampur di dalamnya. Yao Chen berkata, "Inti jiwa. Air kolam ini terbentuk dari inti jiwa." Xiaoyan merenung sejenak. Ia tahu bahwa inti jiwa adalah dasar kehidupan bagi semua makhluk hidup di dunia. Menurut Yao Chen, kolam jiwa ini setidaknya berisi 1 juta jiwa. Seharusnya hasil dari pengumpulan yang dilakukan oleh Aula Manusia selama bertahun-tahun. Tampaknya wakil kepala Aula Jiwa pergi dengan terburu-buru, sehingga bahkan gagal membawa serta barang sepenting ini. Xiaoyan hanya menghela napas setelah mendengar kata 1 juta jiwa. Sekali lagi ia mengungkapkan bahwa metode Aula Jiwa memang benar-benar kejam. Bahkan untuk membentuk kolam jiwa itu mereka harus menggunakan 1 juta jiwa. Apalagi ini hanya Aula Manusia, belum lagi cabang-cabang Aula Jiwa lainnya, baik Aula Bumi maupun Aula Langit, yang kemungkinan besar juga memiliki benda misterius seperti kolam jiwa tersebut.